We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Pak Medi. Teman-teman, ini Pak Medi juga salah satu anggota di WA Group kita. Sebetulnya saya juga barusan kenal, tetapi ceritanya amazing tentang keajaiban Tuhan. Nah, ya. Nggak apa-apa, Pak. Oke, Pak. Ya. Kita mah di sini saya anggap sebagai sharing aja ya. Oke. Nah, Pak Medi ini pernah bercerita tentang keajaiban Tuhan, tentang duit 10.000 katanya. Nah ini, oke. Pertanyaan saya yang pertama Pak ya, langsung ya Pak ya. Boleh Pak. Jika ada orang yang tidak Bapak kenal, ya, lalu Bapak lihat dia sedang kesusahan, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Silakan. Oke, jadi bagi saya Pak Sutoyo sama teman-teman ya, ini sih jalan hidup yang saya pilih gitu ya. Jadi yang pertama, kalau saya ada orang yang nggak saya kenal sama sekali, apapun ceritanya, kita sesama manusia itu kita juga harus saling membantu. Walaupun tidak kita kenal, walaupun tidak kita, ya mungkin orang lain atau tetangga atau bagaimana, tetap harus kita bantu Pak untuk itu. Nah, cara bantunya itu kalau bagi saya itu ada 4 macam ya. Apa yang kita bisa bantu? Yang pertama mungkin adalah kita bisa bantu dengan harta kita, mungkin dengan sumbangan dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, cara bantu kita kepada sesama itu adalah dengan tenaga kita. Jika misalnya harta kita nggak punya, maka kita bantu dengan tenaga kita. Yang ketiga, jika harta nggak punya, tenaga juga nggak punya, mungkin kita bantu dengan pikiran kita. Kita pikirin jalan keluar buat mereka dan lain sebagainya. Nah, jika misalnya keempat itu juga kita nggak punya, ya terpaksa. Kita hanya cukup mendoakan mereka supaya mendapatkan jalan keluar untuk masa depan mereka yang jauh lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Pak Toyo. Oke, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan, Pak? Yang pertama paling gini Pak ya. Pertama biasanya saya akan tanya dulu kenapa, ada apa, kesusahan mereka itu kenapa, dasarnya dulu. Nah, jika saya bisa bantu dengan harta ya kita coba bantu dengan harta. Tapi harta itu ibarat saya hanya memberikan ikan aja pada mereka. Nah, jika misalnya mereka punya berpotensi bahwa saya kasih pancing ya kita coba kasih pancing. Ada satu kisah waktu itu, ada tetangga saya, ya mohon maaf lah ya, mungkin dia minjem duit dan sebagainya ke saya gitu. Ya saya tanyakan ya, saya bilang ya kasih aja. Besoknya padahal mungkin di lingkungan tersebut dia udah terkenal lah Pak, udah terkenal untuk pinjam sana, pinjam sini, gali lubang, tutup lubang. Besoknya pinjam lagi, selama saya masih ada, saya kasih aja terus Pak. Lama-lama dia nggak akan balik Pak. Dia juga nanti akan ada rasa malu sendiri untuk itu. Nah, setelah itu baru kita tanya maunya apa. Nah, kalau misalnya maunya pancing ya kita coba jalan keluar setelah itu, Pak. Biasanya saya seperti itu ya, Pak ya. Nah, Pak, seberapa resiko yang Bapak akan ambil untuk menyelamatkan orang itu, Pak? Resiko. Oke, yang pertama paling saya biasanya adalah resiko yang diambil. Yang penting tidak ada dampak sama sekali di internalnya saya, di keluarganya saya. Nah,
Kalau misalnya untuk diri saya sendiri, ya hampir nggak ada risiko sama sekali ya. Bahkan kadang-kadang ya saya sama keluarga yang mungkin kok mentingin orang dibanding keluarga sendiri atau gimana ya, bagi saya mah itu hal yang biasa gitu ya. Ya yang penting selama tidak ada mempengaruhi dari internal kami, ya bagi saya nggak ada masalah. Apapun ya kita kasih gitu Pak. Saya anggap nggak ada risiko lah ya. Wow. Oke, mengapa kok teman-teman mengapa kok saya tanya banyak hal tentang ini, karena nanti kita akan tahu ceritanya Pak Medi ini. Bapak punya pengalaman uang senilai 10.000, bisa diceritakan ke teman-teman, Pak? Iya, jadi gini teman-teman ya, ini sih hanya sharing aja. Waktu itu Pak Sutoyo pernah tanya, apa sih yang paling berkesan di hidup? Jadi ini kejadiannya waktu itu Pak Sutoyo tahun 2004. 2004 itu kebetulan anak saya yang pertama masih kecil, anak saya yang kedua memang masih dalam kandungan. Jadi istri pada saat itu lagi hamil. Kebetulan saya juga waktu itu juga sedang nggak kerja. Akhirnya saya diajak teman saya sampai dengan di Lamongan pada saat itu. Istri waktu itu sempat telepon bahwa dia nggak punya uang. Uangnya cuma 10.000. 10.000 ini buat makan aja, waktu itu zaman 2004 ya, 10.000 satu hari cukup lah. Nah ini satu hari untuk apa? Besok bagaimana? Saya di Lamongan nggak punya uang, istri juga hanya tinggal 10.000. Ya. Akhirnya kita berdua sama-sama pasrah Pak. Wah udah terserahlah sekarepmu lah. Nah itu besok paginya, ini yang saya bawa takjub ya. Besok paginya tiba-tiba istri saya telepon. Saya nggak ngerti Pak. Tiba-tiba saya keluar rumah, ada tetangga yang ngantar beras 1 karung, ada yang bawa buah, ada yang bawa sayur, dan lain sebagainya. Terus saya tanya, itu uang 10.000-nya di mana? Ini masih lengkap di saya. Nah ini siapa yang nyuruh? Kami nggak pernah ngadu, kami nggak pernah apa. Kami cuma cukup pasrah aja, Mak. Tuhan lah, terserahlah mau kayak gimana. Nah, kira-kira gitu, Pak Toyo. Dan sampai sekarang itu saya kalau sama istri kalau yang itu, oh ya udah, kita cukup ingat aja hal itu dan jadi pelajaran buat kita. Apa yang Anda rasakan pada waktu itu, Pak? Gini, kalau dibilang pasrah, betul pasrah. Tapi kalau dibilang putus asa, itu enggak, Pak. Kalau putus asa, enggak. Karena saya yakin bahwa kita ini dilahirkan ini adalah manusia-manusia pilihan. Ya, kalau saya ngomong sama teman-teman, wis suami istri itu kan bisanya kan cuma nidurin Pak, nggak bisa hamilin Pak. Jadi kita itu udah termasuk manusia terpilih, bahkan kita itu juga sudah sebagai pejuang, buktinya dari berapa ribu yang jadi cuma satu, kita juga pejuang. Yang penting, yang paling utama adalah kita nggak putus asa. Yang kedua, memang kita harus pasrah sama dia. Kita harus pasrah sama Tuhan, apapun namanya ya. Ini. Nah, mungkin karena ini forumnya berbagai agama ya, saya pakai bahasa yang general aja gitu Pak. Lalu ada yang tentang PLN, Pak. Mungkin Iya, bisa diceritakan. itu juga sama Pak waktu itu. Jadi itu kejadiannya hal yang dalam satu waktu gitu loh Pak. Jadi pada saat itu jujur aja, nah, kami juga benar-benar kekurangan pada saat itu. Nah, sampai listrik aja kami juga tidak bisa bayar pada saat itu. Istri juga pada saat itu cukup ketakutan karena hamil dan punya anak kecil, kalau listrik mati harus seperti apa pikiran kita. Nah, ini uniknya ya. Inilah jalan Tuhan yang saya bilang. Ya mungkin menurut Pak Toyo adalah inilah mukjizatnya Tuhan. Itu Pak, orang PLN itu di depan rumah saya ya mondar-mandir loh Pak. Kayak nggak tahu rumah saya. Jadi kesana kemari, kayak nyari rumah tapi nggak ketemu. Sampai suatu ketika itu berjalan 1 tahun gitu. Nah,
lucunya pada saat saya memang baru menerima uang, itu langsung orang PLN datang, Pak, mau cabut listrik katanya gitu. Waduh, saya bilang. Nah, akhirnya pas kita urus-urus semuanya gitu, uniknya angka yang saya dapetin itu justru dapat diskon dari orang PLN. Yang walhasil jatuhnya malah uang saya dapat malah lebih, Pak. Aduh, saya bilang ini bener-bener deh. Itu 1 tahun nggak bayar listrik gitu? 1 tahun, Mbak. Persis 1 tahun. Wah itu itu kalau sekarang mungkin nggak bisa itu, Pak. Tapi dulu waktu saya di Semarang juga 1-2 bulan aja udah dicari-cari sama PLN, Pak. Iya, itu yang buat saya bingung, Pak. Jadi memang menurut istri saya ada ya orang bolak-balik. Itu depan rumah bolak-balik aja. Dan kita tahu bahwa itu adalah orang PLN. Cuma nggak ke rumah-rumah, Pak. Nggak mampir-mampir. Wah, luar biasa itu. Oke, pertanyaan saya pertama mungkin bisa menjawab yang pertanyaan kedua juga, karena sewaktu kita benar-benar totalitas membantu teman tetangga, pasti ada lah keajaiban seperti ini. Oh, Apa yang terbesit di pikiran Bapak ketika melakukan sebuah kebaikan terhadap orang lain, Pak? justru malah sebenarnya ini saya dapat pelajaran ini, masalah ini juga itu dari film Doraemon, Pak Sutoyo. Jadi pada saat itu Doraemonnya ngomong begini, kan Nobita itu pertama kali kan nikah sebenarnya kan sama adiknya Shizuka, sama adiknya Giant. Ya. Akhirnya pada suatu ketika ini saya nonton Doraemon bukannya ketawa, saya malah nonton Doraemon malah nangis. Doraemon bicaranya begini, Nobita, saya tahu bahwa kamu itu semuanya serba terbatas. Ya, maka kamu berbuat baiklah. Jika kamu berbuat baik, maka takdirmu akan berubah. Itu yang saya pegang, Pak. Jadi sebenarnya semua kebaikan yang ada saat ini berbalik ke kita sendiri. Jadi kita nggak mikir sudah buat orang lain, sebenarnya itu untuk kita sendiri, Pak, semuanya. Itu berbalik semua ke kita. Wow banget, Pak. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman kalau di grup itu, mereka mungkin ini juga sebuah kebiasaan orang Jawa ya, mereka mengatakan, atau tradisi Jawa, saya nggak punya apa-apa, Pak, nggak ada pengalaman berharga. Seringnya mereka ngomong gitu sama kita. Enggak deh, mesti ada. Karena saya percaya mesti setiap orang mesti mempunyai pengalaman berharga. Nggak mungkin nggak ada. Makanya seperti Doraemon pun kan juga bisa mengajari sesuatu yang baik. Masa kita sebagai manusia pengalamannya. Sebenarnya kalau itu dilakoni, Pak, itu semuanya ke kita, Pak. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting, ini saya nggak bicara soal agama ya, ini dua lintas agama semua ya. Itu kalau kita lakoni semua kebaikan, nah itu semuanya pasti berbalik. Cuma yang jadi masalah hanya satu. Mungkin kalau di Buddha ada pohon Budi, ya. Nah, kita juga di Islam juga kita harus menanam yang namanya nanam kebaikan. Cuma orang sekarang maunya instan, Pak. Itu yang jadi masalah. Wah, ngasih sekarang kalau bisa dapetnya sekarang. Ya. Nah, saya bicaranya begini. Setiap yang apa kita lakukan kebaikan itu saya anggap adalah kita seperti menanam pohon. Pohon itu pasti berbuah. Cuma kapannya itu ya wis jangan ditunggu. Kalau mau pohon toge ya cepet, tapi ya harganya murah. Ya, wis tapi kalau kita tanam pohon durian ini harus 15 tahun nunggu, Pak. Nah, tapi apa? Kalau kita tanam pohon durian, wis anak-anak kita kan tinggal tunggu di belakang gubrok, wah, wis duriannya jatuh, wis enak ya. Nah, itu.
Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan semua, jangan berharap bahwa kita akan dapatkan sekarang. Satu lagi ini, akhirnya di kehidupan saya itu terbukti, Pak. Anak saya yang pertama, jujur aja, kami juga dari keuangan juga belum terlalu settle ya. Anak saya yang pertama itu memang mau masuk kuliah. Kami jujur aja bingung, kuliah kan cukup besar. Dan ini ternyata apa yang kita lakukan kebaikan ya, alhamdulillah ya, tiba-tiba anak masuk negeri, setelah itu tanpa tes, akhirnya untuk beasiswa mungkin tidak, tapi itu cukup membantu. Ya, inilah yang saya bilang, ya inilah pohon yang kita tuai, apa yang dari kita kerjakan selama ini. Ya, seperti itu Pak Toyo kalau prinsip saya. Makanya sebetulnya kalau teman-teman di grup ini kan waktu mau sebelum masuk grup atau waktu sudah masuk grup kan pasti saya langsung tanya aja, ada nggak pengalaman yang menarik mau saya interview gitu. Itu saya nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa tentang kalian. Pak Mehdi Fahrudin siapa, background-nya apa, latar belakangnya, agamanya apa, kotanya mana, saya nggak tahu sama sekali. Asalkan nanya gitu. Nah, ternyata dari beberapa dari kalian memang sangat-sangat luar biasa ya, pengalaman hidupnya ya. Ya, justru Karena malah sebenarnya ini loh Pak, ini yang saya coba jalani saat ini gitu ya. Saya saat ini mungkin punya pegangan itu hanya satu. Kita ini semuanya manusia. Manusia itu pangkalnya adalah dari Adam. Adam itu dari tanah. Maka harus sifat tanah, Pak. Sifat tanah yang harus kita sifatin. Nah, tanah itu mau wis disiram silahkan, tidak ya enggak, diinjek ya enggak marah, ditanam ya, tapi yang pasti apa? Tanah itu selalu numbuhin. Jadi puncak level tertinggi dari seluruh agama sebenarnya adalah jadi tanah. Mau diapain, mau di ini tetap numbuhin, tetap kita bantu. Wah, walaupun nanti mungkin secara manusiawi ada batas-batasannya gitu loh Pak. Nah, jika ini orang udah gendeng, nggak diapa-apain lagi, ya udah kita lepas, paling gitu Pak. wow. Oke, Pak. Kejadian lewat kejadian dalam hidup terus berlalu, Pak. Apa yang Bapak ajarkan kepada anak-anak agar cerita uang 10.000 tersebut juga terjadi pada orang-orang yang sedang susah, Pak? Yang pertama adalah kita harus berbuat baik, harus selalu berbuat baik, apapun ceritanya. Jika orang itu berbuat jahat sama kita, maka kita juga harus bisa berbuat baik walaupun diam-diam. Caranya macam-macam, mungkin dengan doa, mungkin kita bisa kasih mereka dan lain sebagainya. Yang penting kita harus berbuat baik. Semua saya yakin manusia jika kita berbuat baik pasti akan luluh keras-keras. Apa yang saya ajarkan kepada anak saat ini adalah dia juga harus berbuat baik. Jika disakitin maka usahakan dilupakan. Nah, jika misalnya dia ya beberapa kali lah anak saya, wah Pak saya kebetulan jadi bendahara ini anak-anak gak bayar, wis aku suruh tanggung, ya udah silahkan bayar. Apa yang bisa kita buat ya udah kita buat. Ya syukurnya alhamdulillah anak-anak udah mulai ya versi anak-anak ya Pak, sudah mulai mau ikut pelan-pelan dan buahnya juga mereka sudah rasakan sendiri untuk itu. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Oke. Tuhan dijelaskan dalam banyak versi, Pak. Banyak Betul. bahasa, banyak cerita. Bagi Bapak, Tuhan itu apa, Pak? Tuhan itu asik, Pak. Tuhan itu asik. Tuhan tidak pernah yang namanya menyakiti makhluk. Itu yang pasti. Jika Tuhan merasa, kalau kita merasa disakiti, sebenarnya bukan karena Tuhan, tapi itu karena kita sendiri. Semua kejadian yang saya jalanin saat ini, itu saya semakin yakin bahwa ada yang mengatur dari semua ini.
boleh dikatakan sepengatur-mengaturnya kita, dia jauh lebih mengatur. Dan semuanya ujung-ujungnya itu adalah suatu kebaikan. Jadi apapun yang dia berikan, itu pasti kebaikan untuk kita. Hanya masalahnya hanya satu, kita mau menerima apa tidak keputusan dia. Itu yang paling penting bagi saya. Karena keputusan dia itulah sebenarnya jawaban yang paling bagus untuk kita. Karena Tuhan itu tidak pernah yang namanya mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu mengabulkan apa yang kita butuhkan. Iya, ini saya juga pernah dengar ini Pak, apa yang kalau kita berbuat kebaikan, Tuhan akan kasih kita yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Hanya manusia itu harus membagi Pak, mana yang dibutuhkan, mana yang inginkan. Ini yang paling sulit. Justru kalau saya ngomong ya ngelakoni Pak, ini yang paling sulit. Ya ada dua tahap saya sama saat ini saya coba ngelakonin ya. Yang pertama kita harus pisahkan mana yang butuh, mana yang ingin. Kalau kita sudah bisa pisahkan mana yang butuh, mana yang ingin, maka hampir kita itu nggak punya keinginan lagi, Pak. Nggak minta, Pak. Gue sama sekali nggak minta. Kita jalanin aja apa takdir kita, apa aja. Yang penting kita harus berbuat baik, pasti hasilnya juga baik. Yang kedua itu adalah yang paling sulit. Itu kalau di Islam namanya adalah husnuzon. Kalau di agama lain saya mungkin kurang tahu, tapi itu adalah berbaik sangka. Berbaik sangka bukan nama orang lain loh Pak, yang jadi masalah. Berbaik sangka sama Tuhan. Itu saya pelajarin, saya ngelakuin wis hampir 2 tahun Pak. Ini ada apa? Kok saya diginiin? Kok saya apa ya? Jika saya udah berbaik kok hasilnya malah jelek. Sampai seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu benang merah dari semuanya. Nah, setelah ketemu benang merahnya mulai Pak, mulai semuanya tenang, semuanya bisa bisa diatur, bisa ditata, kurang lebih kayak gitu. Benang merahnya apa Pak? Benang merahnya gini Pak, jika menurut kita itu sedang dihukum sama Tuhan, itu sebenarnya itu adalah terbagi dua. Mungkin menurut ajaran Islam adalah dia itu sebenarnya dosanya sedang dihapus. Kalau menurut ajaran lain bisa juga ada bisa dikatakan bahwa dia menerima karmanya sendiri. Ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya bukan hukuman, tapi itu adalah kasih sayang. Jika pegang itu, maka carilah titik di mana kita melihat dari pola pandang Tuhan, bukan melihat dari pola pandang kita. Nah, ketemunya titiknya di situ, Pak. Jadi semuanya keburukan seperti contoh misalnya, saya sharing lagi lah cerita. Saya dulu Pak, kalau sudah habis berantem sama istri ya, habis itu saya pergi bawa motor, saya Pak yang jatuh. Waduh, saya pikir salah apa? Oh iya, aku tadi marah-marah sama istri. Udah, aku minta maaf, udah Pak, selesai habis itu. Nah, ini yang saya bilang karma, ini yang saya bilang langsung langsung dibersihkan. Jadi ya sampai saat ini saya enjoy ya Pak. Wes tinggal kalau ada masalah, wes berarti aku yang masalah, bukan orang lain Pak. Nah ini Pak pengalaman yang begini-begini yang saya kumpulkan sebetulnya. Karena selama ini kan, ini ada yang bertanya, Mas Medi bisa di-sharingkan makna terdalam dan nilai terpenting peristiwa mukjizat itu, Pak? Seperti tadi saya udah katakan, bahwa semua dunia alam semesta ini wis ada yang ngatur. Kita merupakan pilihan mereka, dan pasti semua pilihan pasti akan diurus. Itu yang paling penting. Nah, pada saat itu kita percaya saja sama Tuhan bahwa Dia yang mengatur segala. Kita hanya bisa berusaha.
berusahanya kita apapun caranya, apapun jalannya, boleh katakan kalau kita sebagai orang tua kaki jadi pala, pala jadi kaki, harus kita lakukan. Nah, hanya tolong berpikir bahwa bantuan Tuhan bukan selalu lewat kita. Mungkin bantuan Tuhan mungkin lewat orang lain atau lewat cara yang lain, tapi itu adalah hasil dari apa yang kita tanam. Makna yang terdalamnya adalah kita harus terus tanam Pak tiap hari. Suatu saat kapanpun, mungkin bukan di anak, mungkin di cucu, mungkin di mana, wis pasti berbuah Pak. Aku yakin gitu Pak. Tapi kan sulit Pak biasanya Pak. Saya terus bertanya. Awalnya sulit Pak, awalnya sulit. Tapi jika kalau yang paling penting adalah kita harus mulai membuka hati. Kita sudah harus mulai menerima dan kita harus mulai menelaah hidup. Itu yang paling penting. Hidup itu bagi saya adalah kayak buku ada chapter 1, chapter 2, chapter 3. Suatu saat itu chapter itu pasti tutup, Pak. Pasti masuk ke chapter 2. Nah, conclusion pada chapter 1 inilah kita harus review apa yang terjadi di chapter 1. Baru kita ambil manfaatnya. Oh, ini seperti ini. Masuk lagi chapter 2. Nah, bahkan saya kalau ini cerita, aduh ya Allah, ya. Ini pernah Pak. Keputusan ini semuanya saya boleh dikatakan saya nggak pernah doa lah Pak. Tapi saya menganggap Tuhan itu ada di sekitar saya. Tuhan itu maha dekat dan dia enak bisa diajak ngobrol. Saya waktu itu punya masalah Pak. Saya punya mobil. Terus belum dibayar 2 bulan Pak. Namanya juga leasing pasti kemana-mana ya. Saya waktu itu saya ngomong dalam hati, ya Tuhan, aku punya masalah sama ini mobil, belum dibayar 2 bulan. Kalau ini memang mobil saya dan rezeki saya, wis mana duitnya Pak? Aku bilang. Tapi kalau bukan, wis silahkan diambil, aku ikhlas. Nah, ini lucunya Pak. Tiba-tiba aku bawa itu mobil, aku lapar, aku mampir tengah jalan. Wis tiba-tiba itu tempatnya debt collector, tukang narik mobil semuanya, Pak. Langsung mobilku ditarik. Wah, waktu itu sama istri nangis dan sebagainya. Saya cuma satu aja di hati. Memang pilihanmu kayak gini, wis memang ini nggak cocok. Tinggal minta lagi, Pak. Kalau mobil ini nggak cocok, wis mobil mana yang cocok buat saya, Pak? Alhamdulillah kebeli lagi, Pak. Jadi semuanya saya kembalikan ke dia. Mobil yang sama atau yang lebih beda. Beda? Jatuhnya beda. Jadi saya kan pilihan saya adalah, wis kalau mobil ini nggak cocok, wis mobil mana Pak yang cocok? Ya dipilihin juga. Dan memang jatuhnya memang mobil yang bisa untuk keluarga besar, yang sebelumnya mobil sedan hanya 4 orang, ya memang cocoknya itu Pak. Wow. Wah, luar biasa. Yang paling penting Pak Toyo, kasih keputusan wis sama dia. Itu. Ya, bahkan ada satu lagi nih cerita waktu itu. Saya sih hanya sharing-sharing aja kehidupan saya. Istri saya waktu itu sampai nangis. Anak saya waktu itu masuk SMP. Sama kejadiannya. Pada saat kita daftar anak saya SMP, waktu itu kalau saya tidak salah, uang mukanya sekitar 7 juta lah. Akhirnya kita sepakat sama istri, udah kita ngomong ke sekolah. Kita coba, kita cicil dan sebagainya sampai dengan ini selesai. Setelah itu kita, ya namanya juga masuk tata usaha, wis ngantri Pak, ngantri. Tiba-tiba di depan saya ngomong, oh ya Pak, kalau misalnya mau titip nama dulu, silakan, gitu ya. Itu harus 1,5 juta. Wis aku di belakang mikir, Pak, 1,5 juta dari mana? Saya memang baru kerja waktu itu, belum sempat gajian. Akhirnya kita maju, kita bicara, Pak, Bu, kebetulan anak saya pengen sekolah di sini. Oh ya, wis Pak.
Kira ini tapi harus bayar Pak. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Saya rencana mau cicil. Kira-kira kapan saya mulai cicil? Oh ya Bu, Pak Bu, ini kebetulan hari terakhir pendaftaran. Harus ada uang yang masuk, Gus. Kita mikir Pak waktu itu. Karena kita tahu di depan kita minta 1,5 juta ya. Ibu itu tiba-tiba ngomong, ada 500. Gus nggak ada Bu. 300. Nggak ada juga Bu. Tapi ini harus ada uang masuk. Gus, yang ada uang piro. Istriku cuma mengeluarkan 100.000 Pak. Nih, aku cuma ada 100.000 Bu. Oh wis nggak apa-apa, aku catat. Itu pulang Pak, bawa seragam, bawa buku 1 tahun. Istriku bawa tas itu nangis, dia bilang, wah jalannya kok gini ya, kayak gitu. Ternyata bukan uang solusinya. Wow, merinding ini Pak. Saya dengar. Wah, luar biasa. Wow. Nggak bisa komentar saya. Jadi makin kemarin aku semakin yakin, Pak. Ini Pak Anton ngomong, ini bahasa kerennya sekarang law of attraction ya Pak. Betul, ada aksi, ada reaksi. Ya. Sebenarnya udah diajarin Pak malam, Pak. Di mana ada asap ya di situ ada api. Ya. Di mana ada reaksi ya pasti ada aksi. Tergantung aksi kita. Aksi kita positif ya baliknya juga pasti positif, Pak. Soalnya pengalaman saya pribadi, saya pernah, saya dulu sekolah di Kanada Pak. Tahun 98 itu Krismon saya balik. SMA itu, lulus SMA, saya balik karena liburan dan juga saya balik ke Indonesia. Saya balik ke Indonesia, terus saya coba balik ke Kanada. Krismon di seluruh Asia Tenggara, krisis moneter, saya nggak bisa balik ke Kanada. Pada waktu itu dolar berapa ya? 15.000 rasanya. Ya, 15.000. Untuk balik ke sini pada waktu itu pun sudah mahal sekali. Lalu mau balik ke sana, walaupun saya dapat beasiswa, itu pun sangat impossible ya karena pesawat sudah mahal sekali. Akhirnya nggak bisa kebalik ke sana. Nah, kejadian itu sebetulnya yang menggugah saya. Makanya kan saya mesti kalau ditanya teman-teman, ini yayasan apa sih ya? Bapak bergabung di yayasan apa ya? Yayasan selalu dapat memberi saya. Kita memang bikin satu yayasan. Jadi kita bantu anak-anak yang nggak bisa sekolah lah. Kita sebetulnya nggak melihat prestasi, tetapi melihat niatnya mereka. Jadi awal-awal pertama adalah anak ISI Jogja, Pak. Institut Seni Indonesia Jogja. Dia udah di tengah-tengah, mau hampir putus kuliah. Nah, terus ada satu murid saya ketemu anak ini. Mungkin anak ini kita bisa interview. Ceritanya interesting juga ya. Dia ngomong nggak bisa nerusin kuliah, minta tolong dong dicariin beasiswa. Nah, pada waktu itu saya dikontak sama murid saya, ini loh ada yang butuh beasiswa gitu. Saya nggak kenal orangnya Pak, saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya seperti apa. Pokoknya dia ngomong, udahlah karya saya nanti saya kasihkan ke si pemberi beasiswa. Saya pun nggak pernah lihat karyanya dia. Ya, saya kasih sampai tahun depan mau lulus, tahun ini mau lulus. Itu sudah membuat saya lega, Pak. Sampai kemarin itu kita punya berapa ya? S2 1,
S1-nya ada 4 atau 5, terus ada SMP. Tahun lalu ada SD juga. Itu ya suatu kebahagiaan sendiri sih, Pak. Nggak tahu, itu yang saya rasakan juga. Karena dulu saya nggak bisa, ya dulu saya mengalami hal yang seperti itu, makanya melihat mereka ya kalau bisa ya harus dibantu. Ini saya setuju dengan Pak, sangat-sangat setuju dengan Pak Medi ini. Dan mungkin yang paling parah kan kalau di anak-anak mahasiswa Jogja kan Pak, mereka kan nggak bisa makan Pak. Dan apa yang mereka makan, mereka itu sangunya bawanya Promak, obat mak itu. Itu yang mereka sering makan setiap hari, bukan makanan. Itu kadang-kadang wah unbelievable, nggak bisa dipercaya. Ya itu. Bagus Pak. Makanya saya juga ngalamin apa yang dialamin Pak Medi. Wow. Oke, teman-teman, ini malah saya yang sharing juga. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ini ada Pak Purnomo mau tanya. Pak Sutoyo ternyata keren juga ya. Ya, ini juga saya deg-degan lagi nih untuk tahun depan nih, karena ini pandemik ini tahun depan ini yang saya harus pikirkan untuk beasiswanya mereka. Kemarin sepertinya tambah lama ini Pak, pandemik Pak. Oh ya, katanya sih 3-4-5 tahun Pak. Nah kemarin itu mereka sempat, jadi mereka mengumpulkan ini, kita bikin pameran, jadi lukisan-lukisan mereka dijual di Surabaya, dan ya make a big money, bisa untuk membiayai teman-teman lagi yang lebih banyak. Itu yang cukup luar biasa dari semangat mereka. Kukira tadi ada sesi interview ke Pak Sutoyo. Pak Kristanto ini, ayo tak tutup aja. Oke, teman-teman. It's very interesting. Saya sangat-sangat terkesan sekali dengan pengalaman 10.000 PLN. Ini ada pengalaman 100.000 lagi. Sepakat sama Pak Kristanto. Waduh, ini pada sepakat semua. Sepertinya kayak suatu saat kita harus interview nih Pak Sutoyo ya. Tahu gitu saya pas kuliah di Jogja, pas beasiswa ke Pak Sutoyo. Udah. It's interesting lah. Ini a part of life. Pak Kristanto itu ada teman Pak Budi yang kemarin itu juga ngomong sama saya, loh ini kapan yang sering interview di interview? Kok misterius sekali. Oke, terima kasih waktunya Pak Medi.